Paman Hilar. Wih, Yesus itu mengajarkan lewat para rasul. Kamu tuh selalu benar. Mana Yesus mengajarkan ini Kristen? Ya itu kan Kristennya pengikut Kristus. Ah, Oh, Pak Sijo nonton. Oh, mana buktinya kalau Yesus mengajarkan Kristen? Aduh, ya ajaran Yesus dia ajaran untuk Kristen, bukan ajaran untuk kalian. Kamu iya. pakai 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 ini loh logika. Kalian kan selalu mengungkit logika. Memang kita itu hanya disuruh untuk beriman saja. Konon katanya begitu, Paman. Surat Al-Baqarah, Allah nggak kelihatan, tapi betisnya nongol di awan-awan. Hei, dongeng apaan? Silakan yang Islam menjawab. Jadi anggap saja saya ada di RRI ini, saya ada baca-baca ini typing. Ya, Paman Hilar. Ya ya. Aku Katolik benar sih dong. Diam aja. Aku Katolik ini. Mau jadi itu ya. Jadi Nabi Umi. Tapi yang tentang itu juga, Paman, yang tentang katanya Umi itu juga mungkin masih pro dan kontra. Karena ada juga beberapa golongan juga yang mengatakan bahwa tidak Umi. Tapi entahlah. Ya itu kan ya kalau saya sih ya itu iman mereka. Tapi ketika kita membatalkan tentang iman kita, kenapa mereka kok selalu apa gitu loh? Oh Yesus itu bukan Tuhan. Ya, kalian muncul abad ke-7 kok komplain bahwa oh itu kan kata Allah kan orang Arab. Memang itu milik orang Arab cuma untuk Islam. Itu kan sebelum Iya, Islam datang itu kan Kristen awal tahun abad ke-1 udah ada. Makanya kalau bernarasi kalau mau komen itu pakai pakai otak gitu iya, loh. iya. Aha, ini Bang Dika mau naik tidak Bang Dika? Tapi kalau mau naik bawa data ya, karena ada dua pertanyaan ditambah aku Katolik itu. Kalau bisa memberikan data-data, ya silakan diskusi sampai berjam-jam. Tapi kalau tidak bisa menjawab satu pertanyaan saja, saya langsung turunkan. Jadi yang mau naik silakan. Monggo. Sudah ada tangga saya persiapkan di bawah itu. Tangganya ada pakai emas. Sis, saya 13 menit lagi live ya. Iya Paman. Itu saya ada pakai tangga emas itu. Jadi yang mau naik langsung. Saya cek ini. Nabi Sesat. Monggo. Halo. Halo, aku Kristen Salam. Oh ya Kristen, saya pikir Islam. Salam Kak. Ada Islam naikkanlah Islam. Iya. Jadi Islam silakan naik ya. Dengar itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gereja Isa Al-Masih. Ini Isa Al-Masih siapa nih? Ya, dipersilakan untuk ini tamu spesial yang saya mau terima hanya Islam. Jadi silakan yang Islam naik silakan. Karena saya sudah pakai tangga itu tangga warna emas itu saya ada siapkan itu di bawah. Oke siap kakak aku Katolik. Nah ini ada tamu nih. Sabar saya cek dulu kakak Nabi Sesat. Umar. Silakan Umar. Oh Umar. Halo selamat. Halo selamat siang. Ya siang. Iya siang. Ya silakan. Saya serahkan ya. Saya serahkan ke narasumber ya. Ada kakak Nabi Sesat sama Paman Hilar. Silakan. Iya. Maksudnya Nabi Sesat yang nggak ada silsilahnya atau gimana? Silakan saya serahkan ke Nabi Sesat Cuma nama sama aku, Paman Hilar. Mas Bro. Umar, salam kenal dulu Mas Bro. Oke, salam kenal ya. Saya Umar Islam. Jadi begini loh. Dari Islam ya. Tuhanku Nabi Muhammad, utusan Allah Nabiku. Kalau Anda silahkan perkenalkan juga. Iya, begini loh Bro ya. Saya bertanya, bukan saya mau mengklaim ajaranmu. Itu kan hanya saya bertanya. Sepanjang saya tidak menghujat ya. Ya kenalkan dulu Bro. Kenalkan dulu siapa Anda Bro dan beragama. Ya itu apa. nama saya itu jelas kan Hilar Ya, Yus. agama? Ya tentu sekali dong. Kristen. Oh, Tuhannya Bro. Hah? Tuhan kami Tuhan Yesus. Tuhan kan Ya siapa, Tuhan Bro? Yesus lah. Oh. Emangnya Yesus Tuhan Bro? Iya Tuhan lah. Itu menurut iman Sejak kami. kapan Yesus jadi Tuhan Bro? Iya, Gimana firman Tuhan menjadi manusia ya. Anda bisa Yang paham firman itu. itu siapa, Firman Bro? keluar dari bapaknya. Ya, Anda Ya, Bapak itu contohnya Allah. begini loh, Bro. Bapak itu siapa Bro? Dengar dulu. Kalau kita diskusi harus dengar Ya, dulu. kan santai Bro, agamaku Islam, Tuhanku Allah Bro. Santai dulu kayak Sebelum Anda bernarasi, tadi kan pertanyaan saya kepada Bro. Ini kan pertanyaan saya kepada Bro. Ya kan Dua kenalkan pertanyaan. dulu Bro, agama Anda. Ini kita diskusi, Tuhannya Mas Bro. siapa? Ya jelas Bro Tuhannya itu Bro. Aduh, ini tadi kan Anda dinaikin supaya saya bertanya karena dari kalian di bawah Nah, saya gampang typing. tanya apa nanti? Gampang Aduh, tanya sama berarti saya. Anda ini nggak tahu Jelas diskusi. Tuhannya dulu. Ternyata Cuma kalian kalau kalau Anda tidak ditanya kok Tuhan, jawabnya ke mana-mana. saya tanyakan Karena sama saya Anda dulu. bertanya kepada Anda, Tuhan. ya. Saya perkenalkan dulu agama saya Islam, Tuhan saya Allah, Anda Kristen, Tuhannya siapa? Yang jelas dong Bro. Tidak ada Tuhan, Saya tidak ada Tuhan. menurut kitab Tuhan Al-Quran, Allah Bro. itu Kalau sama Anda itu enggak ada. gimana? Menurut Anda kan Allah Tuhan itu yang ada di kitab itu tidak ada. Anda, Bible Anda. Dari Emang dulu Yesus mulai ada Tuhan di kitab Anda. dengarkan dulu aku kalau Gimana? bicara. Dari dulu mulai munculnya agamamu dari abad ke-7 sampai sekarang belum terbukti.
Allah SWT itu. Yang aneh ini bro, Anda menuhankan Yesus Enggak, itu yang tidak gue maksud itu. tidak Anda. Kalau dia maha kuasa, Anda maha pencipta, Anda di mana bukan. dia menciptakan langit dan bumi di abad ke-7? Mulai dari Bro, abad ke-7 sampai sekarang. Kalau Setuju Tuhan kan? saya sudah jelas, leser kami sendiri saya. Di mana Sama jelasnya kita gimana? yang Saya manusia, bilang itu. bukan manusia, bukan anak Bos, manusia bro. Kenapa Anda ini masih turun percaya aja, manusia? Mas. Itu Dia pertanyaan nggak mau bro. jawab pertanyaan saya, dia cuma datang bernarasi. Loh. Nggak usah turunin aja. Saya kan Iya. nanya tentang Tanya tentang dulu, imannya tanya dia. Tuhannya saya perkenalan. Anda tidak mau Tuhan kenalkan itu kalau Yesus nggak ada. Aku bilang itu bagi Anda Tuhan. itu Itu yang Tuhan. ketuhanan. Kok malu bro kalau Anda ditanyakan Tuhannya bro? Yang kau Tuhan kayak itu Muhammad, nggak ada SWT itu. Tidak ada orang Islam itu Nabi Tidak Muhammad itu ada utusan. SWT. Tuhan kau yang sebut-sebut itu. La Itu ilaha dari illallah, mana? tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Iya, Rasulullah. saksi dosa Muhammad itu, utusan Allah. saksi dosa. Sama di Yohanes Saksi 17 nomor dosa 3. itu. Hidup yang Nggak kekal ada itu isu mengenal itu, Allah nggak Bapa ada satu-satunya isu Allah itu. yang benar dan mengenal Nggak Yesus. ada itu ya Dan di satu-satunya situ benar itu Muhammad itu yang bilang itu juga itu. Anda orang bahasa Longor kan kau. Iya, paman, Kak Nabi lebih baik saya kasih turun saja. Tidak ada ilmu itu. Ulang Ya, iya makanya Islam yang namanya pintar, aku silakan pakai iya. Banyak ayat-ayat yang kupakai di sini menyerang itu. Kalau memang dia merasa benar agamanya itu. Ini kalau Tuhannya ini ya, biar kubacakan di sini ya. As-Safat, Tuhannya sendiri berbicara di situ bahwa dia yang mengutus apa? Dia yang menyesatkan orang-orang, dia sendiri juga sesat. Di As-Safat nomor 32. Ya, dia tahu kalian di sini. Kenapa dia langsung berbicara di situ? Dia sendiri sesat. Ya. Terus Maryam 83. Oh, SBT mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Mendukung ayat itu tadi. Ya. Kenapa Tuhan selalu menyesatkan orang? Mengutus setan, memelihara setan. Juga di Al-Hijr ayat 6. Kenapa orang kafir menyebut Muhammad di situ? Sesungguhnya engkau benar-benar gila. Paham kalian? Bu? Naik kau, kalau memang sesat Kristen itu naik, jelaskan. Percuma saya mau apa sama dia. Tadi kan saya naikin dia, maksudnya saya mau nanya. Oke, ini ada tamu. Kenapa? Ya, lanjut, Paman. Apakah ada saksi ketika Muhammad menerima wahyu? Itu kedua. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah kalian Mencret bang, nggak bisa bang. Berat ini pertanyaanmu itu bang, yang ringan-ringan aja kau tanya. Pos, Halo, paman. izin mau live ya saya ya, jam 1 kan? Iya, iya, paman. Nanti sebentar baru. Kolak bang, biar bisa aku masuk. Oke, silakan. Iya, saya serahkan ke narasumber ya, Kakak Supriyadi. Jadi silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya tadi itu? Saya kurang paham itu. Iya, karena orangnya sudah tidak ada di sini, jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan Kakak Nabi saja. Kakak Nabi Sesat, silakan Kak. Saya serahkan ke Kakak Nabi Sesat ya. Ya. Oh, SWT itu tidak berkuasa, tidak ada. Itu aja memang. Kenapa Pak? Iya, soalnya dia kan kalau memang dia maha kuasa, maha pencipta, kenapa tidak ada yang dijelaskan penciptaannya di abad ke-7 sampai sekarang? Penciptaannya siapa itu? Ya Tuhan Islam lah yang dituhankan itu. Ah iya iya. Kalau Tuhan Islam, menurut Islam, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan seluruh manusia, makhluk dan tumbuh-tumbuhan. Begitu Pak. Iya, hanya mengatakan seperti begitu. Iya. Di abad keberapa Pak? Seperti apa? Di masa Aduh. keberapa? Tidak pakai masa dari awal. Oh, di abad adanya keberapa di manusia. mana? Kan muncul agamamu kan di abad ke-7 Pak. Iya, tapi Allahnya Iya. Islam itu. Jadi abad ke-7 dia menciptakan langit dan bumi atau bagaimana? Sebelum ada abad itu dia sudah maha kuasa. Pak. Nggak nyambung Pak, nggak nyambung kalau sebelum abad. Kenapa tidak nyambung? Nggak nyambung Pak. Ya? Soalnya kan Anda mengenal Allah itu kan di abad ke-7. Di situ nggak- Allah itu maha kuasa Pak dari awal. Iya, dari abad 1 sampai abad ke-2 sampai abad ke-5 sampai kenapa belum ada munculnya agama. Ya. Ya, oke. Huwal awal wal akhir. Dia awal dan akhir Pak. Awal dan akhir siapa Pak yang kau sebut-sebut awal dan akhir? Ya Allah Pak? Subhanahu wa taala itu. Nggak ada Pak. Kok soalnya ya kau sebut-sebut itu Pak munculnya di abad ke-7 Pak, nggak ada. Sampai sekarang Pak, cari Pak kalau nggak percaya. Ya, halo Pak. Iya, cari di mana dia menciptakan langit dan bumi dan manusia segala isinya di abad ke-7 Pak. Jelaskan. Sebelum abad ke-7 dari Nyambung Pak, Nordi. itu udah Kristen di situ udah muncul Pak. Nggak nyambung di Iya. situ. Ya. Itu di Islam Sudah ada Pak. Pak. Yesus yang Ya. sudah menciptakan itu Pak. Tuhan kami sudah menciptakan langit Ya. dan bumi di abad ke-1. Tuh, itu Yesus itu kan lahir dari belakangan Pak. Adam duluan toh. Halo. Jelaskan dulu itu Pak. Kalau kita mau mengenal Allah, harus kita tahu apa ciptaannya, apa kemahakuasaannya. Ciptaan Allah itu langit dan bumi dan sebesar segala isinya Pak. Iya Pak, di abad ke-7-nya di mana Pak?
tidak pakai abad ke-7 Pak dari awal. Jadi dia Jadi kamu agama menciptakan mengenal Adam. Allah kapan, Pak? Di abad Ya. ke-7 atau di abad ke-1? Sebelum ada namanya abad itu. Oke, Allah saya sudah ikuti berkuasa, narasimu, Pak. Di mana tertulis di Quranmu? Kalau memang begitu narasimu di abad ke-1. Pak. Sebelum ada abad, Pak. Sebelum ada abad. Iya, yang tertulis di Quranmu, Pak. Kita harus tahu, harus apa? Rapi dia, Pak, menjelaskannya. Ya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Setelah itu barulah diciptakan Adam. Iya, aku berkata-kata seperti begitu, Pak. Bisa berkata-kata seperti begitu. Tapi kalau nggak ada penjelasannya yang secara rinci, nggak bisa dibenarkan, Pak. Nah, kalau penjelasannya Pak ya, itu yang Bapak yakini Yesus itu kan apa namanya? Anak Maria, ya. Nah, sebelumnya itu kan sudah ada nabi sebelumnya, Pak. Nah, termasuk Adam sebelumnya itu ada, berarti yang ciptakan itu Allah Tuhan. Ya, sahabat menulis itu. Gimana? Di mana tertulis itu, Pak? Ya, kamu bilang itu di Quran. Ya? Di mana tertulis? Di Quran. Banyak yang tertulis itu. Baca. Ya. Kalau banyak satu aja Pak. Kalau banyak satu aja Pak tunjukinnya Pak. Jangan banyak-banyak, satu aja Pak. Kurang dengar apa itu Bapak bilang? Iya kan tadi Bapak bilang banyak katanya. Jangan banyak-banyak Pak. Satu aja tunjukinnya, satu aja. Kalau banyak-banyak repot, satu aja Pak. Jadi kita tahu gitu. Ya kita tidak masuk di Al-Quran dulu Pak, atau di kitab. Kita masuk di logika dulu coba. Jangan Jadi mana Pak? Bapak mau pakai logika? Coba Ya. Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 164. Ya, kita pakai logika dulu Pak. Apa di Iya, iya. Coba aja Bapak buka. Bapak kan muslim, pasti Bapak punya Al-Quran dong. Kalau saya bukan Ya, muslim tunggu Pak. dulu ya. Sabar ya. Iya, surat Al-Baqarah ayat 164. Tunggu dulu Pak ya. Saya lihat dulu. Al-Baqarah ayat 164, 164. 164. Itu sabar ya. Iya. Sudah ketemu Pak? Sabar dulu, sabar. Lagi saya cari buka-buka dulu ya. Oke, oke. Al-Baqarah Ya mungkin untuk kawan-kawan muslim bisa dibantu data, mungkin bisa dibantu Pak Supriyadi surat Al-Baqarah 164. ya. Tunggu. Al-Baqarah 164 Pak ya. Iya, silakan dibaca Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Langsung aja Pak, artinya aja Pak. Iya, artinya aja Pak dibaca. Oh, artinya saja. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Pertanyaannya bahtera siapa Pak itu Pak? Apakah itu sudah ada kapal Pak di dalam saat penciptaan? Coba silakan Bapak berbicara dengan logika Bapak sendiri. Kalau Bapak Ya. ingin bermain dengan logika. Ya, setelah diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya air, itulah yang ditempati. Pertanyaan saya, kapalnya itu dari mana Pak? Pada saat penciptakan apa sudah ada kapal Pak? Sedangkan itu pohon belum ada Pak. Nah, ini Jadi Bapak. itu gimana Pak logikanya Pak? Silakan dijelaskan dengan akal logika Bapak. Ya begini. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Pak ya. Setelah itu Allah menciptakan Adam. Itu kapal dulu Pak. Itu kapal dulu Pak, baru Adam Pak. Silakan dibaca ulang Pak. Itu berurutan, Pak. Iya betul Pak, itu sangat berurutan. Makanya saya minta Bapak membacakan ulang. Pelan-pelan Bapak baca apa dulu yang diciptakan di situ. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, Pak. Langit dan bumi dulu, Pak ya, yang Nah, diciptakan. langit dan bumi betul. Terus apa Pak? Pergantian malam dan siang. Betul sekali, pergantian siang dan malam atau malam dan siang. Lalu apalagi Pak yang diciptakan? Bahtera berlayar di laut dengan muatan. Alhamdulillah. Kalau gitu kapal dulu ya Pak ya, baru ada manusia, baru ada pohon ya Pak ya. Pertanyaannya, kapalnya itu dibikin dari apa Pak? Dari besi kah? Dari kayu kah? Atau dari mana Pak? Silakan akal logika Bapak menjelaskan. Nah, inilah yang perlu Bapak lihat secara berurutan, dipikirkan secara logika, Pak ya. Setelah diciptakan manusia, itu barulah ada kapal itu, Pak. Ya, tapi di situ dikatakan apa dulu Pak? Di situ kan yang diciptakan apa? Bumi. Lalu siang dan malam. Lalu kapal Pak. Belum ada manusia Pak. Belum ada pohon. Belum ada binatang Pak. Jadi itu Dalam kapalnya, artian- ya kan tadi kan Bapak kan bertanya, berpikir secara logika. Sekarang saya juga berpikir secara logika Pak. Gimana caranya membuat kapal itu tanpa sebelum ada pohon, sebelum ada besi? Gini, Ya, Pak. itu kan baik-baik, Oke, Pak. Gini, nanti tanggapi. Contoh di Alkitab kami ya. Pada mulanya Allah bersama-sama firman dan bumi, langit dan bumi gelap dan gulita. Itu namanya, berarti belum terbentuk itu dunia ini. Gelap dan gulita belum terbentuk.
Sementara di situ ada kapal. Berarti udah ada laut, udah ada sungai, udah ada bumi. Boleh saya jawab? Iya, jawab. Ya, makanya dikatakan diciptakan langit dan bumi dulu, Pak ya. Artinya dalam penciptaan langit dan bumi, disitulah tercipta juga isi bumi, termasuk air yang akan ditempati berlayar untuk kapal. Diciptakan manusia gitu Pak. Ya. Baru diciptakan manusia. Jadi kapal dulu sama manusia ya Pak ya. Wah, ini Bapak yang harus dipahami pelan-pelan. Itu Jadi saya menciptakan ini Pak. langit dan bumi. Bentar Pak. Tadi kan Bapak mengatakan kita harus berpikir secara logika kan Pak. Betul nggak? Ya, coba logikanya Bapak berpikir. Sekarang logika saya nggak nyampe Pak. Karena pada saat bumi itu diciptakan, malam berganti siang, lalu ada kapal. Itu logika saya nggak nyampe Pak. Nah, mungkin kalau logika Bapak nyampe, coba silakan Bapak jelaskan gimana terjadinya kapal itu Pak. Sedangkan ini baru bumi, siang dan malam, lalu kapal. Itu gimana Pak? Dengar Pak ya. Diciptakan langit dan bumi siang dan malam. Kemudian dikatakan diciptakan langit dan bumi, termasuk isi bumi itu, termasuk air. Untuk berlayarnya kapal-kapal itu Pak, di air kan? Iya betul. Lalu kapal itu dibuat dari apa Pak? Dari kayu atau dari besi Pak? Sedangkan pohon itu belum dibikin Pak. Kayunya dari mana? Itulah Besi belum ajaibnya. ada. Itulah ajaibnya kitab suci Al-Quran. Lah, sekarang dari nalar sehatnya gimana saya berpikir, Pak? Kalau saya mengatakan itu ajaibnya. Oke, ajaibnya Tuhan seperti itu, tapi kan tadi Bapak yang meminta untuk berpikir secara logika. Makanya saya bingung, Pak, logikanya itu di mana? Iya, makanya logikanya Bapak harus jalan itu. Itu namanya bukannya Begini. logika, Pak. Itu namanya daya hayal saya harus menghayal terlalu jauh, Pak. Bukannya logika, Pak. Jangan menghayal Pak terlalu jauh karena ini dalam Al-Quran. Iya, ini. betul. Saya nggak mengatakan daya hayal. Coba, sekarang saya bertanya dengan orang-orang yang ada di bawah juga dengan orang-orang yang ada di atas. Apakah itu berpikir secara logika ataukah kita berpikir secara hayalan? Kalau belum ada pohon, tapi sudah bisa ada kapal. Iya, makanya Bapak Gini Bang, berpikir. menurut saya itu penciptaan Tuhanmu itu hayal. Kenapa? Di situ banyak kali pertanyaan di lewat kapal itu, termasuk yang dibilang Abang Devlin. Berarti pada mulanya menciptakan langit dan bumi, kayu pun belum ada. Kok bisa ada kapal? Itu satu. Apa muatan kapal itu? Muatan kapal itu apa? Yang untuk yang bermanfaat bagi manusia. Jenisnya apa yang bermanfaat bagi manusia di kapal itu? Ya. Berarti ada laut. Siapa yang membawa kapal? Berarti nggak ada manusia di situ yang membawa kapalnya. Banyak kali pertanyaan di situ. Iya, banyak pertanyaannya Pak, hanya harus kita imani, kita yakini. Itu namanya bukan logika dong, Pak. Ya. Justru Bapak harus berpikir secara logika dan kita yang mengimaninya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk air, kayu-kayuan dan lain-lain itu, ya. Setelah itu kan terciptanya manusia Adam. Manusia pertama tercipta Adam. Kalau yang Bapak kata yang persoalkan tentang kapal, itu setelah ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia yang membuat kapal. Jadi itu diceritakan sebelum terjadi dalam Al-Quran itu, Pak. Gimana caranya membuat kapal, Pak? Kalau itu dalam masa pembuatan dunia, tapi ada manusia yang sudah bisa membuat kapal, itu gimana caranya Bapak berpikir lagi, Pak? Loh. Itu tambah lagi, Pak, nggak masuk di pikiran itu, nggak masuk di nalar sehat itu, Pak, saya rasa. Ya, coba masukkan di nalar sehatnya, Pak. Makanya saya katakan. Ya, sabar ya Kak Supriyadi. Saya sapa dulu, ada tamu Kak sebentar. Halo Bapak Gemes, Kak Scorpion. Iya, shalom semua, selamat siang ya. Assalamualaikum Salam. teman-teman. Iya, Saya- silakan lanjutkan Kakak Saya Bapak dari Gemes. Kristen Protestan, gereja saya Reform. Ini host, kalau boleh dari Kristen atau dari Katolik, host? Saya Kristen Protestan Kak.